Sebuah roket menghantam permukiman di Kiryat Shmona, distrik utara wilayah pendudukan Israel. Serangan ini pun memicu ledakan besar dan kebakaran. Rekaman CCTV menunjukkan momen ketika sebuah roket menghantam area perumahan di Kiryat Shmona di distrik utara Israel. Serangan ini menyebabkan ledakan besar dan kebakaran. Menurut media Israel, sirene serangan udara meraung di seluruh wilayah utara Israel saat serangkaian roket ditembakkan dari Lebanon sejak hari Jumat. Hingga kini belum diketahui adanya korban maupun pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Serangan rudal Iran menghantam beberapa kota penting di wilayah pendudukan Israel tanpa bisa dicegah sistem pertahanan udara militer Zionis. Iran memenuhi janji untuk menggempur Israel habis-habisan setelah serangan terhadap infrastruktur pentingnya beberapa hari terakhir. Pabrik di kawasan industri Negev dihantam rudal Iran. Sirine berbunyi di kota Beersheba dan Arad serta Negev setelah serangan rudal pertama menargetkan Israel Selatan. Tak lama berselang, Iran menggelar gelombang serangan udara kedua. Kali ini menargetkan Israel Tengah. Total 6 kota terdampak serangan Iran termasuk Tel Aviv, Bnei Brak, Rosh Hain, Petah Tikva, Givatayim, dan Ramat Gan. Rudal yang diluncurkan Iran juga menghancurkan kawasan Ramat Gan, wilayah Palestina yang dijajah Israel. Kerusakan berat nampak di kawasan Ramat Gan usai rangkaian serangan rudal Iran ke Israel. Serpihan rudal Iran dilaporkan mengakibatkan kerusakan cukup berat di pusat wilayah Palestina yang dicaplok Israel ini. Belum ada laporan terkait jumlah korban luka maupun korban tewas akibat peristiwa ini. Sementara itu, sebuah kebakaran nampak di sebuah pabrik di Nakab, wilayah pendudukan Israel. Kebakaran ini terjadi setelah rudal Iran menghantam pabrik tersebut. Rudal Iran berhasil menembus Iron Dome Israel dan menghantam sebuah apartemen di kawasan Rosh Hain. Pasca terkena rudal, lokasi tersebut pun terbakar dan menyebabkan mati listrik. Kerusakan hebat terlihat di sebuah apartemen pasca terkena serangan rudal Iran. Para petugas memeriksa apartemen yang hancur dengan puing-puing dan barang-barang yang rusak berserakan di seluruh ruangan. Rudal berhasil menembus Iron Dome dan menghancurkan permukiman di kawasan Rosh Hain, Israel Tengah pada hari Jumat waktu setempat. Besarnya kerusakan membuat listrik di lokasi pun padam. Selain Rosh Hain, petugas pun bergegas ke lokasi yang terdampak seperti di Tel Aviv, Ramat Gan, dan Givatayim. Mereka membatasi area yang rusak dengan pita dan pagar agar warga lainnya tidak masuk dan melihat operasi penyisiran mereka. Dilaporkan seorang pria terluka akibat pecahan peluru di Bnei Brak dan pemadaman secara meluas terjadi di kawasan Rosh Hain. 3 prajurit TNI penjaga perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, kembali menjadi korban serangan. 2 diantaranya mengalami luka serius.
3 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL dilaporkan terluka akibat ledakan yang terjadi di fasilitas PBB di wilayah Lebanon Selatan pada Jumat sore kemarin. Juru bicara UNIFIL, Candice Ardil mengatakan dari 3 pasukan penjaga perdamaian, 2 diantaranya mengalami luka serius. Ketiga korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Ardil juga menyatakan belum mengetahui asal ledakan tersebut. Dengan bertambahnya 3 prajurit terluka, total ada 5 prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terluka akibat ledakan di Lebanon. Sementara itu, 3 prajurit TNI lainnya gugur dan jenazahnya tiba di Indonesia pada Sabtu sore. Kini pihak UNIFIL masih fokus mengobati korban luka dan menyelidiki asal-usul ledakan. Menurut PBB, 97 anggotanya telah gugur sejak UNIFIL dibentuk untuk memantau penarikan pasukan Israel yang menginvasi Lebanon pada 1978. Pemirsa, ribuan massa pagi tadi menggelar aksi doa bersama untuk 3 anggota TNI yang gugur di Lebanon di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta Pusat. Aksi tersebut juga untuk mengajak masyarakat untuk terus menyuarakan kebebasan bangsa Palestina. Ribuan massa dari sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam Indonesia atau MOI menggelar aksi bertajuk Berjuta Doa untuk Syuhada TNI dan Masjid Al-Aqsa. Sejak pagi, ribuan peserta berdatangan dari kawasan Jabodetabek dan berkumpul di depan Kedutaan Amerika Serikat Jakarta Pusat. Aksi ini bertujuan untuk mendoakan 3 prajurit TNI, yaitu Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Muhammad Nur Ihwan, dan Praka Fariza Ramadan yang gugur saat bertugas di Lebanon sebagai tentara perdamaian PBB atau UNIFIL akibat konflik Perang Timur Tengah. Ribuan massa sempat melakukan long march dan membawa bendera Indonesia dan Palestina, serta memasang bendera merah putih setengah tiang dan melakukan sholat goib untuk ketiga prajurit TNI yang gugur di Lebanon di depan Kedutaan Amerika Serikat. Dan bertepatan dengan itu juga kita melantunkan doa-doa terkait selain dengan Masjidil Aqsa juga kepada 3 pasukan tentara kaum muslimin dari Indonesia, yaitu tentara dari TNI yang gugur di Lebanon dalam rangka perdamaian dunia. Selain doa bersama, aksi ini juga menyampaikan seruan moral dan pesan damai yang mencerminkan dukungan masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Aksi juga menjadi momen untuk memperkuat persatuan dan empati antar sesama manusia dan juga aksi sebagai simbol penghormatan sekaligus penguat semangat kebersamaan dalam mengenang para syuhada. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Jaka Samsa, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.